Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, pada kesempatan ini kita masih akan mempelajari dan berusaha memahami ayat-ayat Allah yang berkenaan dengan perihal sabar atau bersabar. Pada hari ini kita akan bersama-sama mempelajari dan memahami firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi ayat 7 yang berbunyi, Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Artinya, sesungguhnya Allah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan untuk kita. Dalam rangka Allah menguji kita, siapakah di antara kita yang tetap baik perbuatannya. Untuk mengetahui makna atau arti atau maksud surat Al-Kahfi ayat 7 ini, kita bisa mentakwilkannya ya dengan surat Fatir ayat 5 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatu dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Maka janganlah sekali-sekali kehidupan dunia membuat kita terperdaya. Dan janganlah kita tertipu tentang Allah oleh para penipu. Setelah kita mentakwilkan surat Al-Kahfi ayat 7 ini dengan surat Fatir ayat 5, kita bisa mengartikan surat Al-Kahfi ayat 7 ini, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, dengan arti bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian atau cobaan kepada kita ya, berupa perhiasan atau kesenangan dunia. Dan kita jangan sampai tertipu. Kita harus selalu ingat bahwa lahiriah dunia adalah tipuan belaka. Dan zahiriah atau lahiriah dunia adalah pembelajaran atau peringatan untuk kita. Dan untuk mengetahui ya, apakah kita termasuk orang-orang yang sudah tertipu dunia, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan hal tersebut kepada kita di banyak ayat-ayatnya. Antara lain di surah Al-Munafikun ayat 9 dan di surah At-Taubah ayat 24 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Artinya ya, apabila harta kita dan anak-anak kita membuat kita melupakan Allah, membuat ya kita sudah tidak merasakan lagi bahwa Allah selalu bersama kita. Kita sudah tidak merasakan lagi bahwa Allah berada sangat dekat dengan kita. Kita sudah tidak merasakan lagi bahwa Allah selalu memperhatikan kita. Maka kita termasuk orang-orang yang telah tertipu oleh dunia. Maka kita akan termasuk orang-orang yang merugi. Ya, di surat At-Taubah ayat 24-nya, ya, untuk mengetahui lagi apakah kita termasuk orang-orang yang sudah tertipu oleh dunia, yuk kita baca ayatnya ya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tashawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi
fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Artinya, katakanlah, jika bapak-bapak kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, istri-istri kita, sanak keluarga kita, harta kekayaan yang kita usahakan, perniagaan atau usaha yang kita khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kita sukai adalah lebih kita cintai dari Allah dan Rasulnya, dan lebih kita cintai dari berjuang di jalan Allah, maka fatarabasu, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nauzubillah ya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang berada di surat Al-Munafikun ayat 9 dan di surat At-Taubah ayat 24. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita mengetahui keadaan kita, bahwa kita ya tadi sepertinya termasuk ya dalam surat Al-Mulk ayat 9 dan surat At-Taubah ayat 24. Kita termasuk orang-orang yang sudah tertipu oleh dunia. Kita sudah tidak merasakan lagi bahwa Allah sudah kita sudah tidak merasakan Allah lagi bahwa Allah selalu bersama kita. Kita sudah tidak merasakan lagi bahwa Allah berada dekat dengan kita. Kita sudah tidak merasakan lagi bahwa Allah selalu memperhatikan kita. Dan ya tadi ya, harta kita ya, keluarga kita, sanak saudara kita, usaha kita atau pekerjaan kita, rumah kita, selama ini kita lebih cintai daripada cinta kita kepada Allah. Lebih kita cintai daripada cinta kita kepada Nabi kita. Lebih kita cintai daripada kita berjuang di jalan Allah. Itulah keadaan kita selama ini. Dan apabila posisi kita berada pada posisi tersebut, maka Allah memberi panduan kita di banyak ayat-ayatnya bagaimana kita harus mengambil sikap. Ya, antara lain di surat Al-Munafikun ayat 10 yang berbunyi wa anfiqu mimma razaqnakum. Artinya, nafkahkanlah atau memberilah dari apa-apa yang telah kami berikan kepada kalian. Di surat Al-Qasas ayat 77 berbunyi wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama sanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, jadikanlah apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita di dunia menjadi bernilai akhirat, dan janganlah kita melupakan bagian atau peran kita di dunia. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita, dan janganlah kita berbuat kejahatan atau kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kejahatan atau kerusakan. Artinya apa? Allah memberitakan kita untuk wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kita harus menjadi pribadi yang gemar memberi. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita menjadi orang-orang yang gemar memberi atau gemar infak, atau kita bisa berada di posisi wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Hal tersebut Allah memberikan kita panduan di surat At-Takwir ayat 29 ya akan hal tersebut, agar kita ya gimana caranya nih agar kita bisa menjadi pribadi yang gemar infak, gemar memberi. Kita harus menjiwai firman Allah di surat At-Takwir ayat 29 yang berbunyi
Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Artinya, dan kita tidak dapat menghendaki kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Artinya ya, di saat kita punya harta, banyak atau dikit ya, terutama untuk kita yang dititipkan banyak harta, jangan sampai mengakui kalau harta yang berlimpah itu hasil dari kerja keras kita. Jangan sampai kita mengakui kalau harta yang berlimpah itu hasil dari jerih payah kita. Yuk coba kita menyadari, coba kita sadari selama ini ya di tubuh kita, rambut kita, alis kita, gigi kita, tidur kita, bangun tidurnya kita, BAB-nya kita, lancarnya peredaran darah kita, bertenaganya kita, cerdasnya otak kita, bisa bergerak tangan dan kaki kita, ya dan lain sebagainya. Intinya bisa berfungsi dengan baiknya seluruh anggota tubuh kita ya, baik yang di luar maupun yang di dalam. Allah yang mengatur pertumbuhannya. Allah yang membuatnya bisa berfungsi. Allah yang membuatnya bisa bergerak. Selama ini kita taunya apa? Terima beres, terima pakai. Kita harus menyadari ya bahwa apapun yang ada di tubuh kita luar dalam seluruhnya adalah milik Allah. Allah meminjamkan kepada kita hanya sementara atau sebentar. Kita harus menyadari bahwa harta atau kekayaan yang ada di kita adalah Allah menitipkannya kepada kita hanya sementara dan sebentar. Allah sedang menguji kita lewat pemberiannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah ayat 48, liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Artinya Allah ingin menguji kita lewat pemberian-pemberiannya kepada kita. Maka fastabiqul khairat, maka kita harus berlomba dalam berbuat kebaikan. Dan tanamkan di hati kita ya, bahwa semua yang ada di diri kita adalah pemberian atau karunia Allah. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Artinya, ini adalah fadl atau pemberian Allah. Ini adalah fadl atau pemberian dari Allah untuk menguji kita, apakah kita termasuk hamba yang bersyukur atau hambanya mengingkar. Ya, kita harus cepat bertobat dan sadari kita mulai saat ini, ubah mindset kita, ubah pemikiran kita harus fastabiqul khairat. Kita harus menjadi hamba Allah yang selalu berprinsip banyak memberi, bukan banyak meminta. Kita harus menjadi hamba Allah yang selalu berprinsip apa yang bisa aku berikan, bukan apa yang aku dapatkan. Ya cukup mungkin ya insyaallah ta'lim kita pada hari ini. Mudah-mudahan ya kita bisa bersama-sama mengamalkan apa-apa yang telah kita pelajari pada kesempatan ini ya. Wallahu a'lam bishawab.